Bapak dan Ibu, apakah Anda pernah mendengar bahwa nasi adalah musuh terbesar gula darah? Banyak orang langsung berhenti makan nasi karena takut gula darah naik. Namun benarkah hal itu? Kita sebagai orang Indonesia tentu sangat akrab dengan pepatah, kalau belum makan nasi, rasanya belum makan. Betul kan Bapak dan Ibu? Nasi putih sudah menjadi bagian dari keseharian kita sejak kita masih kecil. Sayangnya, ketika kita mulai bertambah usia, seringkali kita mendengar kabar bahwa nasi putih itu berbahaya. Nasi dituduh sebagai penyebab utama naiknya gula darah, sehingga banyak bapak dan ibu yang rela menahan lapar dan sama sekali tidak menyentuh nasi putih demi menjaga kesehatan. Padahal, tahukah bapak dan ibu, masalahnya sebenarnya bukan semata-mata pada jenis makanannya, apalagi menyalahkan nasi putih sepenuhnya. Masalah utamanya seringkali terletak pada porsi yang kita makan, waktu makan kita, dan kebiasaan sehari-hari yang menyertainya. Nasi bukanlah penyebab utama diabetes atau penyakit gula. Di video kali ini bersama channel Tua Lincah, kita akan membahas cara pintar dan bijak tetap bisa menikmati nasi putih tanpa rasa khawatir. Bapak dan Ibu tidak perlu tersiksa. Yuk, mari kita simak penjelasannya bersama-sama agar hati lebih tenang dan tubuh tetap sehat. Nah, sebelum kita masuk ke cara makannya, mari kita pahami dulu apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita saat kita mengonsumsi nasi. Bapak dan Ibu, bayangkan tubuh kita ini seperti sebuah mesin kendaraan dan nasi adalah bahan bakarnya. Ketika kita makan nasi, tubuh kita akan mengolahnya menjadi gula, yang kemudian digunakan sebagai energi atau tenaga untuk kita beraktivitas. Namun, apa yang terjadi kalau bahan bakarnya terlalu banyak atau diisi penuh terus-menerus, sementara kendaraannya jarang dipakai jalan? Tentu, sisa energinya akan menumpuk, begitu juga di dalam tubuh kita. Kalau kita makan nasi terlalu banyak, apalagi melebihi tenaga yang kita pakai, tumpukan energi ini akan beredar di dalam darah sebagai gula darah. Jika dibiarkan bertahun-tahun, inilah yang membuat gula darah kita bisa meningkat lebih cepat. Apalagi untuk bapak dan ibu yang kini sudah menginjak usia 40 tahun ke atas. Di usia ini, mesin tubuh kita alias metabolisme kita sudah tidak secepat saat kita masih usia 20-an atau 30-an. Hal ini adalah proses penuaan yang sangat wajar dan alami. Menurut berbagai anjuran kesehatan umum dari Kementerian Kesehatan kita, tubuh yang bertambah usia memang membutuhkan waktu lebih lama untuk memproses makanan. Itulah sebabnya kita perlu lebih berhati-hati. Kuncinya bukan memusuhi nasi, melainkan memperhatikan pola makan secara keseluruhan. Kita harus mulai mengenali batas kenyang tubuh kita sendiri. Lalu bagaimana caranya agar kita tetap bisa makan nasi tapi gula darah tetap stabil? Bapak dan Ibu tidak perlu bingung. Ada beberapa langkah mudah yang bisa mulai dipraktikkan hari ini juga di meja makan rumah kita sendiri. Mari kita bahas satu persatu secara perlahan. Pertama, kurangi porsi nasi secara perlahan. Bapak dan Ibu tidak perlu langsung memotong porsi nasi secara drastis, karena itu justru akan membuat tubuh lemas dan pikiran menjadi stres. Cukup kurangi sedikit demi sedikit. Misalnya, jika biasanya makan 2 centong nasi, mulai besok kurangi menjadi 1,5 centong. Lakukan selama beberapa hari sampai perut terbiasa, lalu kurangi lagi menjadi 1 centong. Biasakan membagi piring menjadi beberapa bagian. Idealnya, 1/4 bagian piring untuk nasi, 1/4 untuk lauk pauk, dan setengahnya dipenuhi dengan sayur dan buah. Kedua, perbanyak porsi sayuran. Sayuran ini ibarat jaring pengaman di dalam perut kita. Karena sayur tinggi akan serat, ia membantu memperlambat proses tubuh mengubah nasi menjadi gula. Jadi gula darah tidak akan langsung melonjak tinggi secara tiba-tiba setelah selesai makan. Rasanya pun perut akan kenyang lebih lama. Ketiga, tambahkan lauk berprotein tinggi. Jangan makan nasi hanya dengan kuah atau sayur saja. Tubuh bapak dan ibu sangat butuh protein. Masukkan lauk pauk yang mudah didapat sehari-hari seperti telur rebus, tahu, tempe, ikan laut maupun air tawar, dan juga daging ayam tanpa kulit. Protein bekerja sama dengan serat dari sayur untuk membuat lauk dan nasi dicerna lebih lambat dan lebih baik oleh tubuh kita. Keempat, jangan makan terlalu cepat. Ini seringkali kita lupakan ya, Bapak dan Ibu. Saat kita lapar, rasanya ingin cepat-cepat menelan makanan. Mulai sekarang, mari kita nikmati makanan kita. Kunyah makanan lebih lama, sekitar 20 hingga 30 kali kunyahan. Makan yang pelan memberi waktu bagi lambung untuk mengirim sinyal ke otak bahwa kita sudah kenyang, sehingga kita tidak berlebihan dalam menambah porsi. Kelima, hindari langsung berbaring setelah makan. Seringkali sehabis makan, perut terasa kenyang, mata pun rasanya mengantuk. Rasanya sangat nikmat kalau langsung rebahan di kasur atau sofa. Tolong dihindari ya Bapak dan Ibu, berbaring setelah makan membuat sistem pencernaan kita bekerja kurang maksimal dan bisa membuat asam lambung naik.
Keenam, lakukan aktivitas ringan. Sebagai ganti dari rebahan, cobalah lakukan aktivitas fisik ringan selama 5-10 menit setelah makan. Tidak perlu olahraga berat, Bapak dan Ibu cukup berjalan-jalan santai di dalam rumah, menyiram tanaman di halaman depan, atau sekadar membereskan meja makan. Gerakan tubuh yang ringan ini sangat ampuh membantu otot-otot menyerap gula dari makanan tadi dan mengubahnya langsung menjadi tenaga, sehingga gula tidak menumpuk di dalam darah. Sangat mudah bukan Bapak dan Ibu? Perubahan kecil ini jika dilakukan setiap hari dengan konsisten, dampaknya akan sangat luar biasa untuk kestabilan gula darah kita. Selain cara makan, memilih teman untuk nasi putih atau lauk pendamping juga sangat penting Bapak dan Ibu. Mari kita pilih lauk yang tidak hanya enak di lidah, tetapi juga bersahabat untuk menjaga keseimbangan gula darah kita. Berikut adalah beberapa pilihan makanan pendamping yang sangat baik. Sayuran hijau. Sayuran seperti bayam, kangkung, sawi, atau brokoli sangat kaya akan serat, vitamin, dan mineral. Sayuran hijau ini ibarat menyapu alami di saluran cerna kita. Rebus, kukus, atau tumis dengan sedikit minyak sehat sangat dianjurkan. Tempe dan tahu. Dua makanan kebanggaan Indonesia ini harganya terjangkau, tetapi khasiatnya mahal. Keduanya terbuat dari kedelai yang kaya protein nabati. Protein ini sangat bagus untuk menjaga otot Bapak dan Ibu tetap kuat, sekaligus menjaga gula darah agar tetap anteng. Ikan dan telur. Pilihlah ikan seperti ikan kembung, tongkol, lele, atau mujair. Ikan dan telur adalah sumber protein hewani yang sangat baik. Ikan juga mengandung lemak baik yang sangat disukai oleh jantung kita. Cara masaknya sebaiknya dikukus, direbus, dipanggang, atau dibuat sup bukan digoreng kering setiap hari. Kacang-kacangan, kacang hijau, kacang merah, atau kacang edamame bisa menjadi tambahan lauk atau camilan sehat yang kaya nutrisi. Air putih, yang terakhir dan sering kali dianggap sepele adalah air putih. Mengganti teh manis atau kopi manis saat makan dengan segelas air putih hangat atau biasa adalah keputusan yang sangat bijak. Air putih membantu ginjal membuang kelebihan gula lewat air seni secara alami. Jadi pastikan piring makan Bapak dan Ibu lebih berwarna dan bervariasi setiap harinya ya. Bapak dan Ibu yang luar biasa, kesimpulannya, Anda tidak perlu merasa takut apalagi sampai memusuhi nasi putih. Nasi putih tetap boleh kita nikmati. Yang paling penting dan utama adalah menjaga keseimbangan pola makan kita, mengatur porsinya, dan menambahkan lauk berserat serta berprotein tinggi. Pola makan yang sehat tentunya juga harus selalu didampingi dengan kebiasaan hidup sehat lainnya, seperti tidur yang cukup dan rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga ringan sesuai dengan kemampuan tubuh masing-masing. Kami di Tua Lincah selalu mengingatkan, jika Bapak dan Ibu memiliki kondisi kesehatan khusus atau masih ragu mengenai pengaturan porsi makan, jangan ragu untuk berkonsultasi langsung dengan dokter atau tenaga kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit terdekat. Mereka akan memberikan saran terbaik yang disesuaikan dengan kondisi tubuh Bapak dan Ibu sendiri. Terima kasih sudah menemani kami hingga akhir video ini, Bapak dan Ibu. Semoga informasi sederhana ini bisa membawa manfaat yang besar bagi kesehatan keluarga di rumah. Jangan lupa untuk menekan tombol suka jika Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat. Berlangganan channel Tua Lincah agar tidak ketinggalan informasi kesehatan untuk usia emas lainnya. Dan bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga atau teman-teman arisan, agar kita semua bisa sehat dan lincah di usia senja. Sampai jumpa di video Tua Lincah selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan salam lincah.